A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, di awal ini saya mau pantun boleh, Bu? Boleh. Jalan-jalan ke toko besi. Nah, alhamdulillah hari ini mampir juga ke Masjid Baitul Haq di Bekasi. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang ada di rumah, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini seperti saya sampaikan, kami hadir di Masjid Baitul Haq Bekasi. Tempatnya di daerah apa ini, Bu? Puri Gading Bekasi ya. Masya Allah, ini alhamdulillah nyampe juga ke sini. Dan juga tentunya kita berharap hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan dan nikmat iman. Ini sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita silaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian dan tentunya di awal ini kita akan menghadirkan video yang sedang viral. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir bersama dengan kita. Yaitu yang pertama yaitu kepada Ustadz Hasan Kosasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya Ustadz ya. Alhamdulillah walafiyah. Beliau ini orang Jembatan 5 Bu. Jembatan 5 di daerah Jakarta Barat ya. Gitu. Ada yang pernah ke sana Bu? Pernah ya? Oh, kalau saya orang Grogol. Tapi jangan bilang kamar berapa ya. Kamar berapa rumah sakit dong. Jangan-jangan mantan nih. Apa? Dad? Jangan-jangan mantan. Ya salam. Sebelah satu sih hadir Kiai Haji Qasim Arsadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kiai, pesantrennya Kiai ini ada di daerah Bogor ya Kiai? Panjang ya. Apa? Sasak panjang Darul Irsyad. Oh Darul Irsyad. Itu daerahnya Bogor apa Depok jatuhnya Citayam itu? Bogor, pinggiran. Bogor ya? Perbatasan Bogor dan Depok. Depok, Masya Allah. Terima kasih waktunya udah hadir sini Terima Kiai. kasih sama-sama. Dan juga nih hadir jauh-jauh ini dari Jawa Timur ini Kiai. Guru kita ini, dari Tebu Irong Kiai Haji Ahmad Roziki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya tadi Bu di belakang masjid kami udah ngobrol-ngobrol banyak sekali ya. Dari A sampai Z balik lagi ke A lagi. Kiai minta ilmunya ya Kiai hari ini ya. Bismillah. Masya Allah, salam Muhammad sallallahu. Alhamdulillah itulah guru-guru kita yang hadir di kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya membahas tema kita hari ini, saya mau ajak semua yang hadir di sini dan juga pemirsa di rumah untuk menyimak video yang sedang viral berikut ini. Rumah Amri Rusniadi di Jalan Lintas Tebo Bungo di Kabupaten Tebo, Jambi ludes dilalap api. Rumah semi permanen ini terbakar saat ditinggal pergi pemiliknya berkebun. Tidak ada barang yang bisa diselamatkan dan hanya menyisakan puing sisa kebakaran. Aparat Polsek Tebo Tengah yang menyelidiki kebakaran ini menemukan banyak kejanggalan. Dari hasil keterangan sejumlah saksi, terungkap jika rumah Amri Rusniadi ini sengaja dibakar. Dan ironisnya, pelakunya adalah sang anak kandung yang masih berusia 17 tahun yang dibantu satu temannya. Pelaku RS yang sempat kabur akhirnya tertangkap dan digelandang ke Polsek Tebo Tengah. Kepada polisi, pelaku mengaku menyusup masuk ke rumah saat ayahnya pergi berkebun dan langsung menyiramkan bensin di kamar. Setelah menyulut api dan seluruh bangunan terbakar, ia langsung kabur. RS juga mengaku kesal lantaran tidak diberi uang untuk menikahi kekasihnya dan kerap dimarahi jika membicarakan soal rencananya menikah. Akibat ulahnya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Tebo Tengah. Ia terpaksa menunda rencananya meminang sang pujaan hati lantaran diancam hukuman 12 tahun penjara. Nah ini dia nih, kalau dibahas yang pertama tindak kriminalnya adalah membakar rumah. Rumah yang dibakar rumah orang tuanya lagi, orang tua kandung ya kan. Yang kedua adalah keinginan seorang manusia untuk menikah ya, tapi umurnya masih 17 tahun. Bagaimana ya kita menyikapi peristiwa ini ya. Tentunya kita lihat ini dari sudut pandang agama. Silakan waktu dan tempat kesempatan pertama kami berikan kepada Kiai Haji Qasim Arsadani. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pemirsa rahimakumullah.
ini sebuah tayangan yang amat sangat menyentuh kita semua. Bahwa memang kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada kita secara umum itu ada hanya 3 hal saja yang luar biasa dianggapnya. Makan, minum, tidur, dan menikah. Menikah, kawin, itu nikmat dunia yang amat sangat besar. Semua orang ingin menikah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mempunyai aturan. Dan negara kita pun, negara Indonesia ini pun mempunyai aturan. Alhamdulillah, pernikahan tidaklah semata-mata dilakukan hanya oleh 2 orang putra putri yang saling mencinta. Oh bukan. Tapi bagaimana pernikahan ini nantinya sebuah rumah tangga yang terbentuk adalah rumah tangga yang bisa menghantarkan generasi muda yang lebih baik. Makanya mari bekali anak-anak kita dengan ngaji, dengan ilmu agama. Sehingga tayangan yang tadi kita sama-sama saksikan gara-gara anak mudanya tidak pernah ngaji. Punya anak diajar ngaji. Gitu ya. Buat bekal hidupnya nanti. Meraih bahagia dunia dan ukhrawinya. Oleh karena itu mari sekali lagi kita semua sebagai orang tua. Jangan hanya sibuk dengan urusan duniawi kita. Sementara anak-anak kita lupakan pengajiannya. Sebuah hadis Rasulullah SAW ceritakan kepada kita. Awwalu ma yatalaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Qalu ya Rabbana khudh haqqana min hadzal rajul fa innahu lam yu'allim umura dinina. Bapak Ibu sekalian, khusus bapak-bapak nih. Yang pertama kali minta pertanggungjawaban kepada seorang bapak adalah ibu-ibu dan anak. Nanti di akhirat orang masuk surga tinggal selangkah masuk surga. Tinggal seketek masuk surga. Masya Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kepada malaikat Ridwan, Ridwan, tutup pintu surganya. Maka sang bapak ini tidak bisa surga. Kenapa? Wahai fulan, lihat ke bawah. Tuh lihat anak istrimu sedang berteriak-teriak. Ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami tidak mau di neraka sendirian. Sementara bapak itu masuk surga. Kenapa? Dulu waktu di dunia bapak asik ngaji atau asik apapun kegiatannya apalagi duniawi. Kami tidak diajarin ngaji. Oleh karena itu mumpung belum, ayo anak kita bekali dengan ngaji. Sehingga andai kata ingin punya nikah, ayo ada aturan yang harus dilakukan. Ada syarat, ada akhlak terutama yang juga harus dipunya. Bapak ya, jangan lupa ada yang adanya ngaji. Ya. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Qasim. Selanjutnya kita simak dari guru kita Ustadz Hasan Kosasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang tadi kita lihat di media sosial dan juga media-media televisi merupakan peristiwa yang sangat miris dan sangat memalukan. Ironi seorang anak hanya urusan minta nikah lalu menjadi brutal dan kalap karena tidak diberikan keinginannya. Saya yakin orang tua manapun tidak ada yang ingin menelantarkan anaknya. Tetapi anak juga harus tahu bahwa orang tua punya batas kemampuan. Pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan dan disunnahkan oleh baginda Nabi. Tapi ingat, semuanya punya batasan umur dan usia. Dan disinilah pentingnya orang tua, terutama kita Bapak sebagai kepala keluarga. Kita harus mampu mendidik anak kita, mengarahkan anak kita, menjaga anak kita untuk selalu menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau pernikahan itu belum batas ambang waktu, kita ajarkan edukasi kepada mereka. Karena salah satu kewajiban dari orang tua adalah menikahkan anaknya di saat usianya sudah cukup. Kapan usia sudah cukup?
ketika dia sudah mampu untuk melakukan hubungan badan dan sudah memiliki bekal untuk kehidupan dengan keluarganya. Dan untuk para pemuda, untuk para jamaah dimanapun berada, ini menjadi pelajaran. Jangan sampai keinginan kita untuk menikahkan wanita yang kita cintai atau pria yang kita sayangi, jadilah kita pribadi yang bijaksana kepada orang tua. Saya yakin peristiwa tadi diberikan oleh Allah untuk menggambarkan kepada kita semua bahwa orang tua tatkala ada nggak mungkin tidak akan memberi. Jangankan hartanya, jangankan biayanya, jangankan uangnya. Orang tua nyawanya pun siap untuk diberikan kepada anaknya. Tetapi anak harus tahu kemampuan orang tua sejauh mana. Jangan sampai memaksakan. Dan disinilah pentingnya takdib. Mendidik bukan cuma mengajar. Mengarahkan bukan cuma membimbing. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu batasan mana ketika dia harus hidup. Seperti apa dia harus melangkah dan sejauh mana dia harus berbuat di dalam kehidupannya. Wahai pemuda, jadilah kau pribadi-pribadi yang mencintai pasangan hidupmu, tapi hatimu jauh lebih mencintai orang tuamu. Sayangi kekasihmu, tapi lebih sayanglah kalian kepada kedua orang tua. Karena apa? Jika kalian durhaka, yakin tidak akan pernah mendapatkan cinta yang tulus dari siapapun. Karena kita bukan hanya menyakiti orang tua, tapi kita juga menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Kalau kita lihat tadi ibu bapak yang digambarkan oleh kejadian di media sosial, itu sangat menyakitkan bagi saya. Sangat ironis. Karena apa? Membakar rumah hanya karena keinginannya tidak dipenuhi. Saya yakin 100%. Orang tua begitu dia menolak keinginan anaknya, di dalam pandangan anaknya, di belakang pandangan anaknya, di belakang layar mata anaknya, orang tua sudah berusaha untuk mengumpulkan bekal dan biaya untuk anaknya. Karena sakit rasanya orang tua ketika permintaan anak tidak dipenuhi. Kita semua adalah orang tua. Dan kita yang belum menikah pasti akan menjadi orang tua. Maka bijaksanalah kita menjadi anak. Bijaksanalah kita menjadi keturunan yang dilahirkan oleh ayah dan ibu kita. Agar apa? Agar kita juga nanti ketika punya keturunan dalam pernikahan. Ketika kita punya bibit di dalam pernikahan. Kita menghasilkan keturunan anak dalam pernikahan. Ketika kita taat dan patuh kepada orang tua. Maka anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kita. Sebab kata baginda Rasul, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baik kalian kepada orang tua sebagai anak. Dengan perbuatan itu, baik kepada orang tua sebagai anak. Nanti kamu ketika menjadi orang tua, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu karena hasil kebaikanmu kepada orang tua. Tapi sebaliknya, kalau kita jahat, kita berbuat buruk kepada orang tua, maka yakin Allah akan berikan buruk kepada anak-anak kita sehingga keburukan itu pun akan menimpa kita menjadi orang tua. Pernikahan adalah sunnah Rasulullah, tetapi memaksakan adalah mengundang kemurkaan Rasulullah. Siapapun kita, dari manapun kalangan kita, seperti apapun kondisi kita, jadilah mengukur diri bijaksana di dalam bertindak. Kehidupan kita penuh pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Kejadian tadi sudah pasti akan mendapat konsekuensi hukum di dunia dan pasti akan mendapatkan konsekuensi di akhirat. Maka para remaja ingat, jangan pernah bebani orang tuamu terutama urusan pernikahan. Jadilah kau mandiri dengan kemampuanmu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Hasan Kosasi. Selanjutnya kita simak dari guru kita Kiai Haji Ahmad Rosiqi LC. Silakan, Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, melihat bagaimana kebrutalan ya, melihat bagaimana perjuangan menggapai jodoh ini. Ini satu sisi kelihatannya bagus ini, memperjuangkan cinta ya. Tapi saya ingin flashback ya, yang sudah menikah harus ingat dulu pernah dikhutbahi ya. Dikhutbahi sebelum akdun nikah. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim As'ari ketika menulis Dhaul Misbah itu ada begini di khutbah nikah itu. Fa innal umura kullaha biyadillah.
yaghdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. La muqaddima lima akhara wa la muakhira lima qaddam. Wa la yajtami'u isnani wa la yaftariqani illa biqadha'in wa qadarin minallahi qad sabak. Ini yang perlu kita ajarkan adalah sesungguhnya pertemuan, pernikahan, perpisahan itu bukan murni atas usaha kita, bukan murni atas perjuangan kita, tapi itu ada biqadha'in minallahi qad sabak. Ada qadha, ada qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh mendahului sebelum kita kenal dengan si dia. Iya. Yang jauh mendahului sebelum kita memantaskan diri untuk meminangnya. Jauh mendahului sebelum kita memperjuangkan untuk menghalalkannya. Allah sudah punya qadha. Allah sudah punya qadar. Sehingga kalau ini kita pegang betul, maka kita harusnya tidak mati-matian, bahkan menghalalkan segala cara. Anggaplah pernikahan itu kita mengikuti sebagai sunnah, sebagai sesuatu yang dianjurkan oleh Hadratul Rasul. Tapi tentu menghormati orang tua, birrul walidain, ini adalah kewajiban. Dan tentu kita punya kaidah bahwasanya memperjuangkan yang sunnah dengan meninggalkan kewajiban adalah kesalahan. Ibaratnya kita ini nyelengin mau haji, mau umroh yang kesekian, tapi ternyata kita tidak mau membiayai biaya pendidikan anak kita. Tidak mau membiayai orang tua kita yang sedang sakit. Tidak mau membiayai orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu namanya memperjuangkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Maka perjuangan anak muda ini, saya bilang perjuangan ini ya. Perjuangan anak muda ini lalu dia mengabaikan kewajibannya, mengabaikan birrul walidainnya, ini adalah sebuah PR kita bersama. PR kita bersama sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, atau siapapun kita. Karena kita ini punya kewajiban untuk nasrul ilmi. Kita punya kewajiban untuk menyebarkan ilmu. Kalaulah kita bukan kiai, bukan ustadz, tapi kita punya keluarga. Mari anak-anak kita, keluarga-keluarga kita jaga betul. Sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dan di antara nar itu adalah uququl walidain. Di antara nar itu adalah kedurhakaan kepada orang tua. Tapi tentu seperti yang disampaikan tadi, sebelum kita memaksakan anak kita untuk birrul walidain ke kita, buktikan kita juga birrul walidain ke orang tua kita. Tunjukkan bagaimana kita ini bersikap layaknya sebagai anak. Kalau perlu ceritakan perjuangan perjodohan yang dulu pernah kita perjuangkan bersama itu. Bagaimana sih etika memperjuangkan perjodohan? Pasti itu berlandaskan ridho orang tua. Demikian, Baik. terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai ya. Jadi memang anak itu bagaimana orang tuanya ya. Kalau kita orang tuanya memberikan contoh kepada anak, bagaimana memuliakan orang tua kita, insya Allah anak kita juga akan demikian. Tetapi ini secara umum tidak semua kasus terjadi seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita ya, mengenai masalah agama, adab dan lain sebagainya. Buat anak muda, ayo tadi katanya Ustadz dari awal jodoh semua itu sudah ditentukan, perpisahan, pertemuan sudah ditentukan. Bagaimana kita bisa menerima keadaan dan insya Allah nanti disiapkan jodoh terbaik buat ya Bu ya. Amin. Baik, kita habis ini akan lanjut lagi, kita akan mengaji bersama dengan guru-guru kita akan mengupas Quran ya, kita akan membahas tafsirnya dari ayat tersebut. Yang ayat yang akan dibaca adalah surah Ar-Rum ayat 21 bersama dengan Ustadz Hasan Kosasi. Dan nanti di segmen 5 kita akan ngaji bareng bersama dengan Kiai Haji Munawir Kancir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.